Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sinta Novia Anggraeni. dan saya Sri Pramesti Dewi. Kami dari SMK Yasri Banjaran. Untuk memenuhi syarat seleksi babak penyisihan tahap 2, kami membuat studi kasus, yaitu Optimasi penggunaan jaringan menggunakan firewall filter untuk warga sekolah. penggunaan jaringan di lingkungan sekolah menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan aktivitas belajar mengajar. Dengan akses internet, memungkinkan para siswa, guru, serta staf administrasi untuk memanfaatkan teknologi secara optimal dalam proses pendidikan, baik untuk pencarian materi pembelajaran, penyampaian tugas, maupun komunikasi digital. Namun, pada kenyataannya, ketika proses aktivitas belajar mengajar, terkadang warga sekolah tidak menggunakan sarana internet untuk kegiatan belajar. Biasanya, pada saat jam tertentu, terkadang warga sekolah menggunakan fasilitas internet untuk bermain media sosial ataupun game online. Nah, solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu adanya optimasi untuk penggunaan jaringan, sehingga warga sekolah hanya diperbolehkan mengakses sosial media ataupun game online ketika pada saat jam istirahat ataupun di luar kegiatan belajar mengajar. Nah, ini adalah topologi yang sudah kami buat sedemikian rupa untuk fasilitas jaringan yang akan digunakan oleh warga sekolah. Kami menggunakan Ether 1 untuk terhubung ke internet, serta membagikan wireless kepada para siswa SMK Yatri Banjaran. Dan Ether 4 untuk para guru dan staf SMK Yatri Banjaran. Lalu, apa itu firewall filter? Firewall filter adalah fitur yang memungkinkan administrator untuk mengontrol traffic data yang masuk, keluar, ataupun melewati router. Firewall filter menyajikan sarana yang dapat digunakan untuk memblokir atau mengizinkan paket-paket data berdasarkan kriteria tertentu, seperti alamat IP, port, protokol, dan sebagainya. Tujuan utama dari firewall filter adalah untuk melindungi jaringan dari ancaman eksternal, memprioritaskan penggunaan jaringan, dan mencegah akses yang tidak diinginkan. Firewall filter bekerja berdasarkan rules, yang artinya bahwa setiap firewall filter rules diorganisir dalam chain yang berurutan, dan setiap aturan chain akan dibaca oleh router dari atas ke bawah. Chain ini digunakan untuk menentukan arah traffic paket yang akan diproses. Ada tiga chain utama dalam firewall filter. Yang pertama ada input, yang kedua ada output, dan yang terakhir ada forward. Fungsi dari input ini adalah untuk memfilter paket data yang akan masuk ke router. Sedangkan fungsi dari output ini adalah untuk memfilter paket data yang akan keluar dari router. Dan yang terakhir ada forward yang berfungsi untuk memfilter paket data yang melewati router. Lalu, di firewall filter terdapat menu action. Action ini adalah tindakan yang dapat dilakukan terhadap paket data berdasarkan rules. Di dalam action ini ada beberapa tindakan, yaitu accept, add DSC to address list, add SRC to address list, drop, restrict connection, jump, log, route, reject, return, dan target. Yang pertama ada menu accept yang berfungsi untuk mengizinkan paket untuk diteruskan. Lalu di sini ada drop, digunakan untuk menolak paket sehingga paket tidak dapat diteruskan. Selanjutnya ada action reject, berfungsi untuk menolak paket dan mengirimkan pesan penolakan ke pengirim. Lalu di sini juga ada action log yang digunakan untuk mencatat paket yang memenuhi syarat rule ke dalam log. Selanjutnya ada pass-through yang berfungsi untuk menginstruksikan firewall untuk tidak memproses paket lebih lanjut dalam chain yang sedang berjalan. Lalu di sini juga ada return. Action ini digunakan untuk mengembalikan eksekusi ke chain sebelumnya dalam urutan rule. Selanjutnya ada action target. Action ini membuat koneksi TCP terjebak atau stuck, di mana koneksi tetap terbuka tetapi tidak pernah selesai. Lalu di sini ada add SRC to address list. Digunakan untuk menambahkan alamat IP
dari paket yang memenuhi rule ke dalam address list. Dan yang terakhir, ada menu add DSC to address list. Action ini hampir sama dengan add SRC to address list, namun ini harus menambahkan alamat IP tujuan ke dalam address list. Lalu di firewall filter, ada juga menu advance. Menu advance ini digunakan untuk memungkinkan administrator dapat mengelola traffic jaringan dengan lebih presisi dan detail. Fitur-fitur ini membantu administrator dalam menangani kasus khusus seperti meningkatkan keamanan dan memaksimalkan efisiensi jaringan. Bagian advance ini melibatkan berbagai parameter dan opsi tambahan yang memungkinkan penyaringan traffic berdasarkan kondisi yang lebih spesifik. Nah, selanjutnya, ada menu ekstra. Menu ekstra ini menyediakan fitur tambahan yang memungkinkan dapat melakukan kontrol dan pengelolaan traffic pada jaringan dengan lebih rinci. Fitur ekstra ini memberikan opsi penyaringan traffic yang lebih spesifik dengan parameter tambahan yang tidak ditemukan di pengaturan dasar. Oke, mari kita langsung saja ke prakteknya. Namun, perlu diketahui bahwa router ini telah dilakukan basic konfigurasi sehingga router dan device sudah dapat terkoneksi ke internet dengan baik. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah mengenai firewall filter. Pertama-tama masuk ke menu IP, firewall, filter rules, lalu add. Nah, jadi hal pertama yang akan dilakukan adalah kita menangkap semua IP public dari konten ke dalam address list. Contoh kasus yang akan kami implementasikan pada video ini adalah sosmed TikTok dan untuk game online adalah Mobile Legends. Nah, kita masuk ke menu general, chain-nya kita masukkan chain forward, karena fungsi forward adalah untuk memfilter paket data yang akan melewati router. Selanjutnya masuk ke menu advance. Nah, di sini kita masukkan konten, yaitu tiktok.com. Lalu masuk ke menu action. Actionnya adalah NDSC to address list. Fungsinya adalah untuk mengelompokkan IP-IP dari sosmed TikTok tersebut. Nah, address listnya kita isi saja. Contohnya kita mengisi IP TikTok. Oke saja. Nah, selanjutnya kita cek dulu ke Google Chrome apakah sudah bisa berjalan. Coba. Coba ke Winbox sudah kedetek dulu. Jika baiknya sudah berjalan, maka tandanya sudah berhasil ya. Kita masuk ke address list. Nah, ini dia IP dari TikTok. Selanjutnya kita masuk ke menu firewall filter rules lagi. Kita add lagi. Nah, tadi setelah address list bekerja dan menangkap semua IP, maka untuk optimasi jaringan, kami membuat rule bahwa pada saat kegiatan KBM, maka sosial media ataupun game online tidak bisa diakses kecuali pada saat di luar KBM. Kita masuk ke menu, ya, chain-nya tetap forward. Di advance kita masukkan yang DSC address list yang tadi IP TikTok. Masuk ke menu ekstra, kita menambahkan waktu. Nah, waktu yang diterapkan untuk rule ini kami berlakukan mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, aturan yang kami buat mulai dari jam 7 sampai dengan jam 8:59. Maka traffic yang menuju ke sosmed dan game online itu akan di-drop. Agak, karena pada saat jam ini siswa dan guru sedang beraktivitas pembelajaran. Tambah lagi, chainnya tetap forward. Ya, dengan masukkan lagi IP TikTok, kita masuk ke menu ekstra, tambahkan waktu. Nah, kemudian pada saat jam 9 sampai 9:30,
Maka traffic yang menuju ke sosmed dan game online itu dapat diakses karena waktu ini adalah jam istirahat. Nah, kita menggunakan action accept karena untuk menerima atau agar bisa mengakses ke sosmed tersebut. Oke. Nah, selanjutnya tambahkan lagi chain-nya tetap forward dan masukkan lagi ke ekstra. Nah, di sini pada saat jam 9.31 sampai dengan pukul 14, traffic kembali lagi menolak karena KBM sedang berlangsung. Maka untuk menolak itu kita gunakan action drop. Oke, lalu tambahkan lagi chain-nya forward, advance-nya um, masukkan aja. Nah, dan untuk yang terakhir, pada pukul 14.01 sampai dengan 6.59, traffic kembali lagi dapat diakses karena ini di luar jam KBM. Nah, untuk itu action yang diterapkan adalah action accept. Oke. Selanjutnya, untuk filter game online, kami menggunakan tool torch untuk menangkap protokol dan port dari game online tersebut. Sebelum menjalankan torch, kami akan menghubungkan smartphone terlebih dahulu di jaringan wireless yang kami buat. Setelah torch dijalankan, maka torch akan menangkap traffic berupa port dan protokol. Setelah itu, kami mencatat setiap protokol dan port yang akan kami olah di firewall filter agar warga sekolah tidak bisa menggunakan game online pada saat kegiatan KBM berlangsung. Untuk aturannya, mirip dengan skenario yang diterapkan pada rule sosial media. Untuk membuat skenario pada game online, pertama kita buka tools, lalu torch, dan kemudian interface yang dipilih adalah WLAN 1. Dan kami mengaktifkan SRC dan DST address, protokol beserta portnya. Setelah itu, buka aplikasi Mobile Legends untuk menangkap protokol dan portnya. Setelah Torch menangkap protokol dan port dari game online Mobile Legends, maka hasilnya terdapat protokol TCP dengan port 30104, 30171, 1003, dan UDP 30190. Setelah kita mengetahui protokol dan port yang digunakan oleh Mobile Legends tersebut, selanjutnya kami masukkan ke firewall filter untuk diolah lebih lanjut seperti pada konfigurasi sebelumnya. Namun, yang membedakannya, untuk game online, kita harus memasukkan port dan protokol yang sudah kita dapat dari Torch tadi. Untuk konfigurasinya, masuk ke menu IP, firewall, virtual rules, lalu add. Masuk ke tab general, lalu chain-nya forward, lalu isi protokol TCP terlebih dahulu. Dengan DSC port 30104, 30071, dan 1003. Untuk actionnya adalah add DST to address list. Lalu kita beri nama. Lalu add lagi, chain-nya sama, lalu protokolnya kita isi di sini UDP dengan DST port 30190. Untuk actionnya sama seperti tadi, yaitu add DST to address list. Jika sudah, lalu buka lagi aplikasi Mobile Legends untuk menangkap IP di address list. Nah,
Setelah address list bekerja dan menangkap semua IP, maka untuk optimasi jaringan, kami membuat rule bahwa pada setiap kegiatan KBM, maka game online tidak bisa diakses, kecuali pada saat di luar KBM. Lalu kita buat ke firewall filter rules lagi, chainnya forward, address-nya kita masukin di DSC address list yang tadi. Untuk waktunya, kami berlakukan mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Aturan yang kami aturan yang kami buat mulai dari jam 7 sampai jam 18.09. Maka traffic yang menuju ke game online akan di-drop karena pada saat jam ini siswa dan guru sedang beraktivitas pembelajaran. Lalu add lagi sama seperti tadi. Nah, untuk waktunya di sini pada saat jam 9 sampai jam 9.30 dari hari Senin sampai Jumat, traffic yang menuju game online dapat diakses atau accept. Oke, kemudian add lagi dan sama seperti yang sebelumnya. Lalu di sini pada saat pukul 9.31 sampai pukul 14 dari hari Senin sampai Jumat, traffic kembali lagi menolak atau actionnya drop karena KBM sedang berlangsung. Lalu buat yang terakhir add lagi sama seperti tadi. Nah, di sini untuk waktunya pada pukul 2.01, 14.01 sampai 6.59 pada hari Senin sampai Jumat, traffic kembali lagi dapat diakses atau actionnya accept. Untuk pengujian yang pertama, pada pukul 7.19, maka seharusnya rule untuk mengakses sosial media dan game online diblok, karena pada jam tersebut siswa dan guru sedang melakukan KBM. Untuk itu, kita coba masuk ke Google Chrome, lalu buka TikTok. Jika tampilannya sudah seperti ini, itu tandanya TikToknya sudah terblokir. Lalu kita lakukan pengetesan yang kedua yaitu di ML. Jika baitnya sudah berjalan seperti ini, maka tandanya pemblokiran sudah berhasil. Untuk pengujian selanjutnya, pada pukul 9.04, maka seharusnya rule untuk mengakses sosial media dan game online dapat berjalan. Karena pada jam tersebut siswa dan guru sedang dalam waktu istirahat. Untuk itu, kita coba masuk ke Google Chrome, lalu buka TikTok. Jika tampilannya sudah seperti ini, itu tandanya TikTok sudah bisa diakses kembali. Dan jika kita lihat di sini, jika baitnya sudah berjalan, itu tandanya sudah bisa. Lalu, yang selanjutnya kita cek di bagian game.
Jika baiknya sudah berjalan, itu tandanya Mobile Legends sudah dapat bisa diakses kembali. Berhubung sekarang pukul 10.58, maka seharusnya rule untuk mengakses sosial media dan game online itu diblok aksesnya. Karena pada jam tersebut, siswa dan guru sedang melaksanakan aktivitas KBM di sekolah. Nah, pertama-tama masuk ke Chrome, lalu ke TikTok. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, itu tandanya rule yang kita buat sudah berhasil. Sekarang kita masuk ke pengujian untuk Mobile Legends. Hmm. Nah, jika emailnya tidak bisa dibuka, itu tandanya sudah berhasil. Dan baiknya juga sudah berjalan, itu tandanya sudah berhasil. Untuk pengujian selanjutnya, pada pukul 14.58, maka seharusnya rule untuk mengakses sosial media dan game online itu dapat bekerja karena pada saat tersebut, siswa dan guru sudah selesai melakukan KBM. Selanjutnya, kita cek ke Google Chrome. Kita coba cari TikTok. Ya. Nah, sekarang TikTok sudah kembali bisa diakses. Selanjutnya untuk pengujian Mobile Legends, kita buka terlebih dahulu aplikasi Mobile Legends. Nah, jika baiknya sudah berjalan, itu tandanya aplikasi Mobile Legends sudah bisa lagi digunakan. Sekian video yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari pengucapan kata, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Terima Terima kasih kasih atas atas perhatiannya. perhatiannya.